Kesulitan itu biasanya dengan orang lain, kesukaran biasanya dengan rumah tangga. Nah itu tacan kaharti kene dugi kain lagi sukar jeung sulit teh naon kapenak teh dina Fathul Bari saur Ibnu Hajar Asqalani sukar itu adalah mengganggu pikiran, sulit itu mengganggu badan. Ya jadi jeung rumah tangga mah anu kaganggu teh lain awak ieu. Kadang awak nama jag-jag ngan pikiran rudat sakitu we. La tahsab anna ad-din ba'idun an hubbin wa haya wa bihajrika lid-din satahya ta'shaqu ma qalbuka yahwa aw anna al-ayyam ankihuhunna biidni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Nah, itu namanya ujurahunna, ujroh. Orang sering ini nyebutkan aya ujrohna, nah gitu kan. Ujroh itu adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri untuk menumbuhkan rasa cinta. Itu namanya ujurohunna. Makanya disebutnya ujroh. Karena ada ikatan rasa gitu kan. Ada ikatan rasa cinta. Jadi Quran menyebut dengan kalimat wa'atuhunna ujurohunna. Sampai nanti di dalam ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang disebut dengan kalimat ujratun. Nah, begitu. Jadi yang pertama mas kawin disebut oleh Allah dengan kalimat ujroh. Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kemudian yang kedua, mas kawin disebut oleh Allah dengan kalimat sidak. Ya. Ada dalam doa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala atau makhraja sidqin. Itu namanya sidak. Kalau dibaca di dalam tafsir, sidak itu artinya bentuk ikatan untuk menunjukkan kejujuran bahwa dia jodohnya. Itu namanya sidakun. Jadi sesuatu yang diberikan kepada calon istri dari calon suami untuk menunjukkan kejujuran bahwa dia jodohnya. Itu namanya as-sidqo. Ya. Makanya Quran seringkali ataupun dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 Allah menyebut kalimat sidak. Bu, lamun bapak ibu ngobrolnya dan obrolan itu isinya adalah bahwa kita ini sedang tidak mendustai orang yang dibohongi, itu namanya as-sidqu. Itu namanya sidik. Oke, ayat di Al-Qur'annya orang hebat itu apabila dia berdusta di depan orang yang dia tahu berdusta, itu orang hebat itu. Jadi kalau orang berbohong di depan orang yang tidak tahu sedang berbohong, itu biasa-biasa aja. Orang yang luar biasa itu apabila dia berbohong di depan orang yang dia tahu sedang berbohong, itu orang hebat itu. Ya. Jadi lamun nyopet, katukang copet eta hebat sakitu we. Karena yang paling sulit itu apabila orang mencopet kecopet. Kalau dia mencopet bukan kecopet itu biasa. Jadi ngabohong anu hebat mah di mana ngabohong kanu apalin keur ngabohong. Nah itu disebut dengan idza haddasa kadzaba. Makanya Bani Israil ini dia berdusta di hadapan Allah dan dia sudah berjanji di hadapan Allah bahwa dia tidak akan berbohong. Makanya itu. Nah, Bu, ari sidak mahnya Pak mas kawin yang dia menunjukkan kejujuran bahwa dia jodoh kita. Itu namanya as-sidqu. Jadi dia jodoh kita. Nah, itu dipasihan mas kawin. Nah, itu as-sidqu namanya. Kemudian yang ketiga, Allah menyebut kalimat nihlah. Wa atun nisa saduqatihinna nikhlah. Nah, nikhlah ini adalah mas kawin untuk menumbuhkan menerima apa yang ada di dia yang kurang. Itu namanya nikhlah. Makanya nanti kalau ada gelas yang isinya kemudian tidak lengkap lalu kemudian dilengkapi, itu namanya an-nihal. Nah, jadi ibu kalau dikasih mas kawin itu artinya setelah dia mendapatkan mas kawin, artinya kekurangan dari istri itu akan diterima apa adanya. Kenapa? Karena itu sudah ada mas kawin. Makanya disebutnya nihlatun. Jadi kalau orang nanti begitu sudah nikah lalu tidak menerima kekurangannya, berarti mas kawin itu bohong. Begitu kan?
Kenapa? Karena itu ada kalimat nihlah. Dan yang keempat ada kalimat faridoh. Faqad faradtum lahunna faridotan. Dalam Quran surat Al-Baqarah 237 Allah menyebut kalimat mas kawin dengan kalimat faridoh. Faridoh ini artinya sesuatu yang diberikan bukan hasil kerja. Walaupun nanti istri kita tidak kerja, mas kawin itu jangan diambil. Ya. Jadi Pak, teu kenging mas kawin dicokot deui ku sabab pamajikan urang teu digawe sakitu we. Karena apa? Karena mas kawin itu kan tidak berkaitan dengan kerja dari seorang istri. Kan sekarang ada orang kalau istrinya tidak melayani itu diambil mas kawinnya. Nah, di Quran nggak boleh. Walaupun dia tidak melayani, tetap mas kawin tidak boleh diambil. Kenapa? Karena itu sudah faridoh. Jadi faridoh itu adalah sesuatu yang diberikan bukan dari hasil kerja. Makanya disebutnya faridotan. Nah, sengaja Allah menyebut mas kawin dengan 4 kalimat untuk menunjukkan yang disebut menikah itu, mas kawin itu berfungsi untuk 4. Begitu. Tadi dia mulai anu haram jadi halal. Saya kira itu ya awalnya. Kena wios ya malahnya bade kaharti bade moal. Ya, kan ada ngaranna ge ngaji wayah kieu teh atuh pabeulit. Kayak ustad ge dilala jual koneng bajuna. Ya, yang tadinya putih kan jadi kuning bajunya, lama-lama jadi hitam. Ya Bu ya, begitu. Jadi inilah kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, ketika ada sebuah ikatan itu, dengan adanya mas kawin itu, maka manusia tidak boleh melepaskan ikatan tersebut kecuali kalau dilepaskan oleh orang yang dia diikat ataupun yang mengikatnya. Makanya disebutnya tolak. Tolak teh ngalepaskeun mas kawin. Lamun saur Ibnu Katsir. Jadi kata Ibnu Katsir itu yang disebut talak itu melepaskan mas kawinnya. Berarti dia mengharamkan kembali yang tadinya halal. Nah begitu. Makanya ibu bapak kalau suami istri kemudian dia meninggal, maka itu sudah cerai. Itu otomatis cerai itu. Jadi kalau ada istri ditanya di mana suamimu? Itu katanya dikubur lain sarogede kalau sudah dikubur. Karena apa? Karena cerai itu ada 2, 1 talak, 2 meninggal. Aduh senang alhamdulillah pun bojo mah di akhirat nuju langgeng bukan bojo lagi Pak. Bukan istri lagi kita. Kalau sudah meninggal itu bukan istri lagi. Karena apa? Karena dia sudah terputus begitu kan. Sudah terputus ikatan mas kawinnya. Seperti itu. Jadi jangan mengaku suami dan istri kalau sudah meninggal begitu aja. Karena dia sudah tidak milik di kita lagi. Ya, makanya itu kuncinya. Makanya yang ada 2 kan ada 2, 1 talak, yang kedua meninggal. Itu otomatis itu sudah cerai. Itu otomatis sudah cerai. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ada hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasul menyampaikan begini, suami istri itu asalnya orang lain. Dia itu menjadi saudara dan menjadi satu ikatan karena ada mas kawin, karena asalnya orang lain. Makanya ketika dia bercerai, lalu kemudian hari ini bercerai, besok suaminya meninggal, itu tidak dapat waris. Walaupun rumah tangganya lama begitu. Cenah kaduhung cerai kamari padahal poe ieu we cenah. Nya pading salaki maot, nah gitu kan nggak bisa Pak. Walaupun 1 hari dia itu cerainya dan kemudian suaminya meninggal di hari yang kedua, itu tidak akan jadi atau tidak jadi ahli waris. Kenapa? Karena tadinya orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana membangun hidup yang efektif? Ya, kenapa? Karena maaf ini ya, dari rumah tangga mah sudah lama ibu-ibu apa-apa dengan saya. Ya. Bapak ibu sudah lebih lama, usadana sabaraha tahun. Sareng si ibu. Kantun ngetang we. Mungkin kalau ditanya saya, mungkin usadana lebih lama. Pak Haji juga sama ya, Pak Kiai juga sama. Udah lama pakai dengan saya. Kenapa? Tapi efektif dan tidak efektif itu harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan lama. Makanya ada sebuah teori bagus. Kalau orang Pak nerangin Masjidil Haram lewat baca buku 1000 buku pun itu tidak akan lebih dipercaya ketika orang 1 hari ke Masjidil Haram. Ya, orang teh nerangkeun, wah Tokyo bagus indah, tapi belum ke sana, cuman dia baca buku.
Walaupun 1000 buku yang dibaca itu tidak akan lebih atau tidak akan lebih dipercaya. Begitu dia pindah atau singgah ke Tokyo 1 hari itu udah cukup sakitu we. Jadi ilmu mah nu paling pokok pengalaman sakitu we. Karena pengalaman hidup itu lebih penting dibandingkan baca buku. Tapi ayeuna mah Bapak Ibu sering banyak orang yang seringkali lebih percaya dari baca buku daripada pengalaman. Nah, daripada pengalaman. Jadi yang paling pokok itu di sana. Nah, jadi Ustad atuh kumaha cenah lamun rangkeun alam kubur kan can maut. Karena apa? Karena ada ilmu yang berdasarkan pengalaman, ada ilmu yang berdasarkan keyakinan. Ari bab kubur mah tidak harus pengalaman. Kenapa? Karena itu keyakinan. Tapi kalau bab rumah tangga itu harus berdasarkan pengalaman. Jadi jangan rangin ilmu sehat pada orang yang sudah tua usianya 90 tahun begitu aja. Karena dia pengalaman hidupnya udah lama begitu aja. Nah sama dengan rumah tangga juga. Pengalaman Bapak Ibu lebih lama dengan saya. Tapi ada ilmu yang mungkin tidak terserap dari sebuah pengalaman itu. Makanya bagus kan kata Imam Ibnul Qayyim. Kalau Anda mengandalkan pengalaman, maka Anda pun tidak memiliki preferensi. Kalau Anda mengalah ataupun membaca ataupun banyak membaca, banyak referensi tapi tidak ada pengalaman, akan sulit dipercaya oleh orang. Jadi dua ini harus dikombinasikan. Skill, gelar, jabatan yang menonjol tanpa diikuti dengan karakter yang baik, maka hidup dia tidak akan bermakna. Lihat aja Pak, banyak kasus suaminya S3, istrinya S3, tapi rumah tangganya tidak bahagia. Kenapa? Karena itu tidak akan mempengaruhi rumah tangga akan bahagia walaupun sekolahnya tinggi begitu aja. Malahan dua anak sekolah tapi bahagia sakitu we. Ya. Malahan istrinya tidak sekolah, suaminya tidak sekolah. Tara pasea, naon sababna? Da barodo dua nana. Karena dua-duanya belet jadi tara pasea. Malahan karena dua-duanya pinter, ada masalah apapun itu diberdebatkan. Kenapa? Karena dua-duanya pinter, begitu kan? Karena pinter dua-duanya, aya masalah wae pasea. Tapi kalau karena ini dua-duanya tidak punya ataupun dia itu Pak IQ-nya rendah, ya otomatis tidak muncul masalah karena tidak bisa dipikirkan. Makanya Ibu, Bapak, gelar apapun yang dimiliki oleh kita itu di depan istri dan depan anak hilang. Itu depan istri sama depan anak hilang. Saya jadi ustadz ya, anak saya tidak pernah panggil ustadz begitu aja. Termasuk istri saya tidak pernah memanggil ustadz. Ustadz Ucu, tara Pak. Saya dipanggil ustadz itu orang lain begitu aja. Ya. Tadi ada dokter ya. Tadi ada dokter, dipanggil dokter itu kan oleh moderator. Da ku budak nama tadi dipanggil dokter teh. Iya, kenapa? Karena gelar, kemudian jabatan, kemudian apapun yang menempel dalam hidup atau dalam diri kita itu akan hilang di dua. Satu di istri, dua di anak. Ya. Makanya anak itu bisa menghilangkan gelar kita begitu aja. Dalam waktu dalam waktu 1 detik. Sampai ada guru besar Pak, ada guru besar dia datang, Pak Ustadz, saya kalau ke kampus diciumin katanya sama mahasiswa. Begitu saya pulang ke rumah itu dikepesin sama anak saya. Begitu, itu guru besar. Jadi dia dihormati itu di kuliahan, di rumahnya itu tidak dihargai. Karena apa? Karena dua ini yang akan menghilangkan gelar kita. Satu istri, pasangan, yang kedua anak. Oke. Karena anak kita juga dengan istri tidak butuh gelar. Nggak berebet gelar nama, tapi ternyata tidak punya apa-apa. Seperti itu. Ya, itu pertama. Apa langkahnya? Pertama, nikmati kebersamaan. Nah, ini. Wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi, kalau kita sedang bersama, nikmati begitu. Maka bagus kan? Iya, bersama ini lagi ngobrol kayaknya. Jadi lamun keur ngariung kieu entong hulang, entong ngaharuleng. Kalau saya ini contoh, ini Ustadz Gikin, saya, ini anak saya. Kalau lagi begini, ini manfaatkan kebersamaan ini. Kenapa? Karena kalau tidak dimanfaatkan, peluang itu hilang. Dan itu tidak efektif. Nah itu. Jadi rumah tangga itu 90% komunikasi. Lukman itu Pak, Bu, anaknya 18 kan? Dan anak-anaknya itu semuanya laki-laki. Kenapa Lukman dimasukkan di Quran? Karena dia itu 18 anaknya soleh semua. Karena apa? Karena dia tahu jadwal kapan akan ngobrol dengan anak yang pertama dan yang kedua, begitu. Ya.
Itu kan 18 anaknya itu laki-laki semua. Makanya begitu ada pertanyaan, Ustadz bagaimana menghadapi anak laki-laki? Ada, contoh siapa? Luqman. Luqman ini 18 anaknya laki-laki semua. Dan dia bisa semuanya jadi soleh. Kenapa? Tidak mungkin Luqman punya potensi yang bagus kalau atau disimpan di Quran. Artinya Luqman ini orang hebat. Kenapa? Karena tidak mudah untuk punya anak laki-laki sampai 18. Tapi soleh kabeh anana. Punten Pak, Nabi Adam itu anaknya 250. Karena Siti Hawa lahir 125 kali. Dan itu sekali lahir dia kembar. Berarti 250. Tapi tidak semua anak Nabi Adam itu soleh. Nah begitu. Makanya nikmati kebersamaan itu untuk membentuk apa? Ini ya. Kenapa Ibu? Karena perempuan itu antara otak kiri dengan otak kanan tidak ada atau ada jembatan. Laki-laki antara otak kiri dengan otak kanan itu tidak ada jembatan. Makanya laki-laki dengan perempuan suka tidak sinkron karena tidak ada jembatan untuk melampaui atau untuk menghubungkan antara otak kiri dengan otak kanan. Sok banyak. Kadang-kadang kan istri bilang gini, laki mah egois, lain egois. Karena tidak ada penghubung antara otak kiri dengan otak kanan, begitu aja. Ya, sena awewe mah sena perasaan, lain perasaan karena ada penghubungnya otak kiri dengan otak kanan, begitu. Makanya selalu tidak sinkron. Pak, kalau kita berumah tangga, nggak akan lama kalau kita mengikuti alur dari cerita kehidupan. Moal lila moal Pak. Nah orang lila lain maksakeun gitu. Kalau ditanya, nah ibu teu bosen asna deueuh deui lain kitu eta teh. Bukan karena tidak ada lagi. Karena apa? Karena apa? Karena ada sesuatu yang untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi taros bosan mah bosan sadayana ge atuh. Nah, Ustaz bisa nyarios gitu. Mun apan eta keneh. Ya, itu lagi kan begitu. Gok eta deui. Tapi bukan itu yang menghubungkannya, tetapi apa? Karena ada sesuatu yang akan menghubungkan antara kita dengan pasangan kita. Makanya nikmati kebersamaan. Makanya Bu, ada sebuah teori di ilmu neuropsikologi. Jadi kalau orang merawat sakit hati, maka energinya hilang. Nah, begitu. Itu energinya hilang. Jadi sakit hati itu jangan dirawat. Kenapa? Karena banyak energi. Akan habis energi kita. Lebih baik memikirkan sesuatu yang kita alami sekarang daripada memikirkan sesuatu yang besok akan belum terjadi. Begitu. Nah, jadi Pak, iya Bu, anu kuncina manaon? Kalau lagi bersama nikmati begitu aja. Nikmati aja gitu. Kenapa? Karena ketika tidak ada, maka kenikmatan itu hilang. Begitu aja. Kenikmatan itu hilang. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya, Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana cara meruksak keluarga? Kata Ali apa? Kata Ali, kalau Anda ingin meruksak keluarga, ruksaklah ibunya. Nah, kan begitu kata Ali. Jadi gampang. Kalau anak ingin rusak aja ibunya. Kenapa Pak? Karena Bu, kuncinya ada di ibu. Kalau ibunya rusak, itu keluarga rusak. Makanya gampang Pak. Orang Yahudi itu meruksak keluarga Islam bagaimana? Istrinya dibombardir. Supaya akhlaknya dia jelek. Kenapa? Karena sudah rusak ibunya, rusak keluarga. Tinggal we murang kali mah Pak. Kalau ibunya dia tidak stabil emosinya, ke anak sama. Tapi kalau ibunya stabil emosinya, ke anak sama. Kenapa? Karena si budak mah sok nuturkeun inungna sakitu we. Kayaknya Ali hebat jawabannya. Ingin merusak keluarga, rusak saja ibunya. Tapi kalau bahagia ibunya, bahagia keluarganya. Nah, itulah yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu yang pertama. Ari ngaruksak salaki mah moal Pak. Moal ruksak aman. Tapi kalau yang diruksak istri itu tidak akan aman, begitu aja. Tapi kalau yang diruksak kenapa? Karena Siti Hajar saja itu disimpan oleh Nabi Ibrahim tidak ada masalah. Kenapa? Karena Siti Hajarnya tenang. Makanya Ibrahimnya soleh walaupun Nabi Ibrahim tidak ada. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Begitu. Nah sekarang lagi tadi kalau Ustadz Teten di materi tadi sudah menyatakan. Sekarang ini Pak lagi muncul di YouTube itu ustadz yang mengajarkan buat apa ibadah bagus kalau dengan keluarga tidak baik. Buat apa ibadah bagus kalau dengan tetangga dia tidak baik.
Kenapa? Karena yang paling pokok itu adalah bagaimana hidup dengan orang lain, bukan hidup atau bukan ibadahnya yang bagus. Nah ini seperti benar, tapi ini merusak begitu aja. Dan ini lagi ramai ini juga di Bandung, ustadz yang seperti ini. Naon sababna? Eta teh ngajarkeun keun bae jeung Allah mah teu naon ruksake, nu penting yang jelema we alus. Nah kita ingin bahwa jangankan dengan manusia, dengan Allah pun kita nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menguasai diri. Nah itu yang kedua. Wal qadimin alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i wal qadimin al-ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mampu menguasai diri. Ini ada sebuah cerita bagus kan di Bahrul Adab. Di Bahrul Adab ada dulu di pesantren. Ada 3 orang yang lagi ngobrol. Nah, kata yang satu begini, saya ini tukang mabok. Tapi saya tidak pernah diketahui oleh satu kampung. Karena saya ini tidak yang tahu bahwa saya itu tukang mabok. Doain ya saya ya supaya saya selamat, tidak ada yang tahu mabok saya begitu. Akhirnya yang dua orang berdoa. Saya doakan supaya kamu tidak diketahui katanya. Satu lagi ngomong lagi, saya ini pencuri. Tapi satu kampung tidak ada yang tahu bahwa saya pencuri. Doain saya ya supaya saya ini selamat mencurinya dan satu kampung tidak tahu. Akhirnya dua-duanya berdoa untuk orang yang kedua. Yang nomor 3 dia ngomong begini, saya ini punya penyakit apa? Kalau ada orang yang ngomongin jelek suka dia omongin pada orang lain. Akhirnya yang 2 ini pingsan dua-duanya. Karena apa? Karena setelah dia menerangkan kejelekannya bakal diterangin oleh orang ini begitu. Karena salah satu penyakit saya adalah saya tidak bisa kalau udah ada orang yang jelek saya omongin pada orang lain. Akhirnya dua-duanya doa nu tadi teh jadi teu dijabah kabehanana. Karena apa? Karena orang atau yang satu ini dia nerangin saya ini tukang gibah katanya dan saya tidak bisa kuat kalau ada yang jelek saya omongin pada orang lain. Jadi nu 2 itu bakal kapanggih sakitu we. Lalu gimana? Jadi maksudnya coba lamun anu ieu heula kahijinya. Kalau yang ini yang pertama dia ngomong, mungkin yang ini bisa tidak akan menerangkan. Didikersakeun da dongengna eta atuh. Ya, akhirnya ibu orang yang seperti ini apa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa menguasai dirinya. Setiap persoalan hidup manusia itu selalu ada. Tetapi bagi orang yang dapat menguasai dirinya itu akan diberikan solusi oleh Allah. Jadi Quran kurang lebih menyebut 8 atau 38 kali orang yang dapat menguasai diri biasanya akan dia diselesaikan persoalan termasuk dalam rumah tangganya. Nah itu bu tapi amakeun mah aya wae nya. Lain urang hayang amak, lain urang teu bisa gede amak, bisa urang ge. Ngajorowok leuwih badag ge, tapi kita bisa kuasai karena apa? Karena kita punya kontrol. Nah, begitu. Jadi wal qadiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam hadis Muslim dijelaskan, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Nah, gitu. Itu menguasai diri. Jadi kalau ada kejelekan di pasangan, lihatlah kebaikannya supaya nanti yang jelek itu hilang. Tapi itu praktek nanti lumayan itu. Anger we nu nararemongnen nu gara orang wae. Ya, nu hade teh bulah leungitan. Kenapa? Karena emang begitu mungkin naludiahnya ya. Jadi ketika ada 10 kebaikan, ada 1 kejahatan atau kejelekan, ini yang jelek ini yang muncul. Yang 9, yang 10 kebaikan itu hilang. Padahal dalam hadis begitu. Dalam hadis, kalau Anda melihat kejelekan dari pasanganmu, maka lihatlah kebaikannya. Kenapa? Karena nanti kejelekan itu akan hilang ketika kita melihat kebaikan orang itu. Nah, itu hidup efektif begitu. Ya Bu, urang ge dasaminya lamun ningali batur ge Pak, lain teu hayang ningali nu gorengna. Cuman kebaikan dia lebih banyak dibandingkan dengan kejahatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Jadi tugas kita itu memudahkan atau kesukaran. Karena sukar dengan sulit berbeda. Nah, sukar dengan sulit berbeda, Pak. Jadi dalam rumah tangga itu yang paling banyak itu kesukaran, bukan kesulitan. Kenapa? Karena kesulitan itu biasanya dengan orang lain. Kalau dengan yang satu keluarga itu biasanya kesukaran namanya.
Ini bahasa Kiai Usman Solihuddin. Kata beliau, kalau orang sering bertemu bakal sering banyak masalah. Kalau jarang bertemu bakal jarang masalahnya. Begitu. Jadi kalau suaminya pulangnya 1 tahun sekali, maka masalahnya 1 tahun sekali. Tapi kalau dia tiap hari kelihatan ngagolerna, bakal unggal poe masalahnya. Kenapa? Karena memang begitu. Nah, saya kira jadi itu kan bahasanya simpel sekali. Semakin banyak bertemu akan semakin banyak masalah. Seperti aja kalau di pelajaran agama kan yang banyak pertanyaan bab sholat dengan bab wudu. Kalau orang nerangin bab atau kalau orang nanyain bab haji kan jarang. Kenapa? Karena hajinya kan 1 tahun sekali. Orang juga kalau ada pertanyaan bab kurban itu 1 tahun sekali. Naon sababna? Da jarang papagi jeung kurban mah. Tapi kalau yang sering bertemu sholat ya kemudian wudu itu sering. Kenapa? Karena begitu. Beliau menyampaikan begini, kesulitan itu biasanya dengan orang lain, kesukaran biasanya dengan rumah tangga. Nah itu tacan kaharti kene dugi kain lagi sukar jeung sulit teh naon? Kapenak teh dina Fathul Bari Saur Ibnu Hajar Asqalani, sukar itu adalah mengganggu pikiran, sulit itu mengganggu badan. Ya. Jadi jeung rumah tangga mah anu kaganggu teh lain awak ieu. Kadang awak nama jag-jag ngan pikiran rudet sakitu we. Ya, begitu Bu. Kadang kan gitu. Kalau fisik kan dengan orang lain, Pak. Kalau kita main bola ya, lalu kemudian ada musuh kita, itu kan yang berbentrokan apa? Fisik. Tapi kalau di dalam rumah, kan kita kadang-kadang tidak kena, tapi nu ieu perangna nu ieu kan. Itu perang. Makanya yasiru wala tu'assiru. Jadi kalimat yusrun ini kesukaran di dalam. Kalau kesulitan di luar itu bukan yusrun kalimatnya. Bukan usrun, bukan. Makanya di Quran innama al usri yusra. Artinya apa? Kesukaran dalam rumah. Bukan dengan orang lain. Nah itu. Jadi mudahkan sesuatu yang sukar. Ya. Ada tulisan Ustaz Abdul Rahman kan di buku yang kecil. Jadi suami itu bisa sakit kalau yang memasaknya adalah istrinya yang lagi dia bermasalah jiwanya. Makanya istri itu memasak itu harus bahagia. Karena kalau dimakan oleh suami itu akan berefek kepada selnya. Kalau istrinya memasak dalam keadaan rudet, maka si masakan itu ikut rudet, begitu aja. Iya. Jadi masak enak dia baru gini. Jadi amuk-amukan. Nah, itu ke suami itu bisa jadi penyakit, ya. Jadi harus bahagia. Tahu sadiayan eta gini kan. Jadi kena bahagia masak teh. Ya. Tapi masalahnya ini ataupun masalahnya bagaimana dia itu agar ketika dia masak saja bahagia begitu. Eta anu kudu diajar mah. Lalu kemudian menerima perbedaan. Nah ini kenapa? Karena kaki ini pantas kalau sepatunya dua-duanya yang satu kiri yang satu kanan. Tapi kalau dua-duanya kanan maka dia tidak akan pantas. Makanya kalau orang menikah itu yang satu laki-laki yang satu perempuan karena beda. Ya karena beda. Hebat ini Pak. Ini hebat sekali itu. Kenapa orang hamil mual? Kenapa orang hamil kemudian dia mules? Kenapa orang hamil dia ada sakit kepala? Karena dia mengandung anaknya. Kalau dia tidak ingin mules, dia tidak ingin mual, maka tidak perlu punya anak. Begitulah rumah tangga. Kalau ingin dia nyaman, jangan rumah tangga. Pasti dalam rumah tangga ayah mules, ayah mual, ayah nyeri sirah. Nah, itulah rumah tangga namanya Pak. Kalau tidak ingin begitu, ibu, bapak, jangan rumah tangga begitu aja. Udah aja. Kenapa? Maaf ini, PSK itu tidak perlu kawin. Maka dia tidak akan mengalami seperti yang tadi. Makanya orang yang melahirkan lalu meninggal dunia, itu kenapa disebut syahid? Karena dari mulai ngidamnya, dia sudah bergejolak buahnya. Sudah perang dia itu dengan bayi yang dikandungnya. Begitupun rumah tangga. Makanya bahasa sepuh kapungkur itu bahasa orang tua dulu gini, rumah tangga itu seperti rujak. Ada kesed, ada manis, ada hasem, semua menyatu. Dan itulah yang disebut kalau kita tidak terima maka itu akan sulit. Nah, dan yang terakhir, good vibes, good life. Dalam rumah itu suasananya harus positif. Kenapa? Karena akan berefek terhadap segala sesuatu. Kalau suasananya tidak positif, biasanya akan menimbulkan
kericuan di dalam. Nah, ibu, bapak, ini sebetulnya materi pelengkap ya. Saya sebetulnya tidak pantas menerangkan bab rumah tangga, tapi ini hanya melengkapi dari yang sudah kita lakukan setiap hari. Karena saya yakin pengalaman berumah tangga ibu bapak lebih hebat. Cuman di sini saya sampaikan sebagai gambaran bahwa ada ilmu dari sebuah pengalaman yang diterima oleh kita berbeda-beda. Anu paling pokok mah kieu we. Kalau suasana tidak nyaman, maka akan tidak nyaman semuanya. Kalau suasana nyaman, akan nyaman semuanya. Terakhir, ada hadis Bukhari ya. Rasul bawa makanan dari Ummu Habibah. Di depan Siti Aisyah dikasihkan. Ya Aisyah, ini makanan dari Ummu Habibah. Siti Aisyah ngambil piringnya dan beliau lempar. Pecah piringnya. Kemudian Rasul tidak marah. Rasul tidak marah. Akhirnya apakah Rasul tidak marah kan? Kenapa? Karena bagi Rasulullah mudah kan? Bagi Rasul mudah. Ketika dilempar piring itu, ya tinggal dilempar lagi gelasnya ya. Jadi supaya nanti anu pepesnya jadi dua, piring jeung gelas. Tapi Rasul enggak. Dia ambil pecahan piring itu dalam hadis Bukhari. Dia ambil pecahan piring itu lalu beliau mengatakan, ya, makanan ini tidak sakit. Tapi yang sakit adalah yang membuat makanan ini. Begitu. Fi wajhiki syaitan. Aku melihat di wajahmu ada setan ya Aisyah. Salah Rasul menyampaikan itu? Tidak. Karena Rasul ingin meluruskan pikiran yang ada di Siti Aisyah. Cemburu boleh, tetapi yang tidak boleh adalah sampai dia itu mengakibatkan kebutaan, kebaikan menjadi tidak ada. Begitu. Kan cemburu mah ada manusiawi. Cuman kalau menutup kebaikan orang lain itu tidak boleh. Kan wios da imah hadis atuh. Hadis nu aya. Kenapa Siti Aisyah melempar piring itu? Bukan Siti Aisyah tidak mau melempar, bukan marah kepada Nabi, bukan. Tidak sedikit pun Aisyah marah kepada Nabi. Tapi yang Aisyah sampaikan ataupun yang Aisyah ajarkan kepada kita apa? Manusiawi, manusia. Dibimbing oleh Nabi pun langsung secara manusiawi, emosional manusia itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi hebat Nabi mengatakan piring ini tidak akan sakit. Makanan ini tidak akan sakit. Tapi yang sakit adalah yang membuat makanan ini. Begitu. Hiji deui dongeng. Kudu kulo bangga dongeng wayah kieu mah. Teu dibere dongeng wayah kieu Pak beulit atuh. Ya. Suami bawa jeruk. Lalu dibawa jeruk itu ke rumah. Lalu setelah di rumah, istri ambil jeruk itu lalu kemudian dirasain. Lalu istrinya marah. Nah hasem jeruk teh. Dilempar jeruk itu. Bapak teh nggak bener beli jeruk. Kenapa ini beli jeruk atau masam begini? Pertanyaannya, ini istri lagi marah kepada siapa? Apakah marah ke jeruk? Marah ke suami? Marah ke tukang jeruk? Kenapa? Karena dia marah tidak jelas kepada siapa marahnya. Maka begitu dia tidak marah kepada siapapun, berarti yang sedang dimarahi oleh dirinya adalah Allah. Dia tidak marah kepada suaminya yang beli jeruk. Dia tidak marah kepada tukang jeruk. Karena tukang jeruk dia tidak ingin menjual yang masam. Dia juga tidak marah kepada jeruk itu. Berarti tinggal satu yang dimarahi dirinya apa? Allah. Jadi di dalam rumah itu marah terkadang tidak jelas kepada siapa. Kalau tidak jelas kepada siapa, berarti Allah yang sedang dimarahi. Makanya dicabut. Paman rodiya palahu ridho, waman syahito palahu suktu. Kalau Allah sudah tidak ridho, maka Allah akan marah ke keluarga itu. Ya, saya kira itu. Mantep-mantepan wae mah, tinggal perung. Nah itu saya ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya hanya menambah dari sesuatu yang sudah ada. Bahasa guru saya, ieu mah kulit nawe da daging nama tos araya. Ngan lamun daging eueuh kulitan moal pantes katingalina. Begitu aja. Ini segar kulitnya Pak Kiai. Pak Ustad, kulit teh usah ducum aja karena dagingnya sudah ada.
Ya, kulitnya aja. Nah, sakitu tong lamiting lah orang ya mau kajeng 90 menit mangga. Ya, jasa kalau heran kasiran saducu. Apalagi saya saat yang lebih muda tuh. Yang lebih muda dari ini kan rumah tangganya dari saducu. Tidak ada komentar ya tentunya karena daging semua. Tapi untuk lebih memperdalam kita kasih kesempatan para hadirin untuk bertanya langsung, silahkan. Sadasan. Tapi oke. Tapi bisa dipahami tadi materinya campur-campur Sunda tadi. Bisa ya? Oke, silakan dari kan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang disampaikan Ustadz tentang pernikahan halalnya istri dan suami karena mahar itu tadi. Jadi karena mahar jadi halal gitu tadi. Kemudian saya tanyakan, setelah istri dikasih mahar oleh suami, berarti halal. Halal itu artinya semua dari hak istri, harta maupun apa-apanya, termasuk hak suami atau tidak? Itu. Jadi setelah ada mahar, apakah itu apa yang dipunyai suami apa istri? Kemudian artinya karena sudah dibeli, mahar itu kan sama dengan dibeli tadi ya. Karena dibeli halal gitu loh. Ibarat orang jual beli ini misalnya teh harganya berapa, misalnya 3.000, saya beli berarti halal gitu. Dan apa kalau istri sudah dibeli apa semua apa termasuk harta milik istrinya milik suami gitu. Terima kasih. Dan yang kedua tadi ya, satu betul. Ada satu lagi ya Zat. Tadi masalah kalau meninggal berarti sudah pisah, berarti tidak ada hubungannya besok di akhirat gitu tadi ya. Saya pernah baca buku Zat, bahwa orang-orang yang beriman, masuk suami dan istri dan keluarga yang beriman, notabene ya, akan ketemu di surga. Ya. Betul. Siap. Yang pertama dulu. Jadi paridotan, nikhlah, sidak dan ujroh itu untuk menghalalkan kehormatan istri itu. Bukan menghalalkan sesuatu yang ada di perempuan itu. Makanya ada tulisan Imam Ghazali, kalau istri yang mencari nafkah sebesar apapun itu tidak akan berkah. Tapi kalau suami yang mencari nafkah sedikit apapun itu bisa berkah. Kenapa? Karena harta yang atau yang dicari oleh istri itu milik istri. Itu milik istri. Jadi Bu, lihat aja, perempuan yang dia mencari nafkah sehebat apapun itu tetap kalau tanpa ridho suaminya itu tidak akan berkah. Tapi suami itu kalau dia kecil, walaupun kecil, itu tetap akan jadi berkah. Kenapa? Karena istri dapat bagian dari bagian itu. Jadi yang dihalalkan itu kehormatannya, bukan segala sesuatunya. Karena ada sesuatu yang tidak boleh kalau tidak diizinkan oleh istri. Ya, seperti dia bawa harta sebelum menikah, kan dia milik istri. Kalau tidak diizinkan oleh istri kan tidak boleh diambil. Makanya nanti Bu, kalau ada resiko yang sudah masuk ke ibu, lalu ada nyisa, maka itu tidak jadi lebih, tapi itu adalah milik istrinya. Namanya napakoh. Kan nggak ada kelebihan napakoh dikembalikan, nggak ada. Napakoh itu udah milik ibu. Kalau ibu satu hari 2 juta, lalu sisanya 1,5 juta, itu milik ibu 1,5 juta. Ya kalau ada ya mah. Ya kan ngalamun ya mah. Cek ngalamun ya mah Pan. Nah begitu. Jadi kalau apa yang dibaca itu kan bizukuriha wa unsaha, yang menghalalkan antara zakar dan unsanya.
Itulah proses mas kawin. Karena dari zaman Nabi Adam mas kawin itu paling pokok. Itu. Yang kedua tadi tenaun. Ustaz Gid. Oh iya. Dia itu meninggal karena secara hukum perdata boleh menikah dengan yang lain. Tetapi secara hukum adin dia nyambung di akhirat. Itu hukum perdata aja. Dia sudah cerai. Seperti dia talak begitu. Tapi secara hukum agama dia nyambung begitu. Sampai akhirat. Kan di hadis Tirmidzi yang pertama kali dicari oleh suami siapa? Istrinya di dunia. Bukan bidadari dulu. Karena bidadari di sana pelengkap dari istri yang solehah. Ya kan dia berkeliling. Ya tarosaya tasawwurun, dia berkeliling gitu kan. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, "Fine," katanya. "Cari apa kamu?" "Min aina zaujati?" "Ya Allah, di mana istri-istriku?" "Di mana istriku?" katanya. Nah, kata Allah, "Istrimu lagi di neraka. Kenapa tidak masuk? Belum ada yang menjahitnya." Begitu. Kemudian Allah kasih permintaan terakhir kepada penghuni surga. Siapa yang ingin kau jahit di neraka, itulah permintaan terakhir dariku. Dan engkau boleh menjahit siapapun. Termasuk istrinya. Kan itu, di surga itu kan ada permintaan Allah kepada semua hambanya sebagai fasilitas terbaik untuk menjahit siapapun yang ada di neraka. Dan ternyata orang ini, "Aku ingin mengambil istriku yang sedang di neraka," lalu diambil oleh Allah. Begitu. Jadi saya sakeun we nu di neraka saha. Tangge, kita bisa minta gitu, termasuk nanti anaknya. Kalau anaknya lagi di neraka, itu Allah tanya, siapa yang di neraka yang kau akan jahit? Dan ini yang disebut dengan syafaatul ujma. Syafaatul ujma teh eta. Jadi setiap penghuni surga diperbolehkan meminta siapa yang akan dijahit dari neraka. Begitu. Cuman diurang syafaatul ujma teh kiai gitu. Aneh, syafaatul ujma nyalira. Kan ujmah teh itu kita. Nah begitu. Bisa itu sepatu ya? Iya, nanti kan di hadisnya begitu. Kata Allah, siapa yang ingin kau panggil yang ada di neraka di keluargamu? Kumaha cenah lamun kabehana di neraka. Nya kumaha lamun kabehana di neraka, wes anu rek ngajahitna tuh. Nah, begitu. Saya kira itu Pak Haji, ya. Mudah-mudahan tidak berkenan. Cukup saya kira ya, jangan banyak masalah ini. Ya. Ibu-ibu nggak ada masalah Bu? Aman ya Bu ya? Oh enggak. Kalau nggak cemburu berarti tidak normal. Kalau nggak cemburu, di Quran ada. Di antara binatang-binatang yang disebut oleh Allah, salah satunya adalah apa? Khinzir. Khinzir itu tidak ada rasa cemburu. Begitu. Yang suami keduanya itu apa kita tetap bisa Iya. Enggak, sok diulang. Ini harus jelas terdengar oleh laki-laki. Begini kan saya menyambung pertanyaan Pak Yai ya. Itu kan seperti nasib saya dulu. Oke. Saya menikah lagi dengan yang sekarang ini, tapi akibatnya kan jauh berbeda dengan yang sekarang. Iya. Oke. Siap. Pertanyaan Ibu itu kasusnya sudah ada zaman Rasul. Ja'at imro'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan yang dia memiliki arba'u rajulin, 4 suami. Artinya suami pertama meninggal, menikah lagi, kedua meninggal,
menikah lagi? Ya Rasulullah, dengan siapa saya nanti di surga? Nah, persis jawaban itu begitu. Dengan siapa saya di surga ya Rasulullah? Kata Rasul, liman tasya'a minhum. Anda menghendaki dengan siapa? Silakan Anda pilih. Artinya kalau ibu mau ambil semuanya karena soleh semuanya, itu tidak ada masalah. Karena apa? Walaisatil ghiratu fil jannah. Karena di surga sudah dihilangkan rasa cemburunya. Karena kan cemburu itu ada di sini. Di surga mah hilang. Ya. Cukup ya. Jadi ibu liman tasya'a minhum kata Rasulullah. Silakan Anda mau ambil yang mana? Yang Anda kehendaki nanti di surga. Sama-sama atau kalau kan saya sendiri suami saya yang kedua, anak saya itu saya enggak. Ya nanti aja di surga Bu. Ya supaya jadi tidak pusing dari sini. Iya kan, jadi saya ikut pusing mikirinnya. Ibu juga pusing. Ya. Saya kan seorang mu'alaf Pak, itu Ya. perlu ditanyakan karena ketidaktahuan ya. Jadi Yang pertama Muslim, saya bukan? menikah dulu kan saya mu'alaf dulu. Oh ya, ya. Terus menikah sama yang suami yang dulu saya mu'alaf. Terus sama sekarang kan ya tetap ini apa? Jadi apa? Bukan. Jadi memang apa? Ada yang perlu saya tanyakan karena memang tidak Iya, begitu Bu. ilmu yang belum banyak lah itu ya. Ya, Mas. Bagus, nggak apa-apa. Ya. Jadi tadi saja Ibu mau pilih dengan yang mana? Oh, gitu. Kan itu hak ada di Ibu. Iya. Begitu aja. Iya. Sudah cukup? Sigap? Alhamdulillah. Ya, itu saja Ustaz Gigit. Jangan diperpanjang masalah. Ya. Jadi jangan mempersulit masalah. Jadi terakhir. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bermasalah dalam rumah tangga, itu bermasalah. Itu bermasalah. Karena orang yang bermasalah itu yang merasa tidak punya masalah. Jangankan kita, Nabi pun selalu ada kalau ada masalah. Cuman kalau Nabi diselesaikan oleh wahyu, kalau kita diselesaikan oleh ilmu yang disampaikan melalui Nabi, begitu aja. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah nanti bertemu kembali dan mudah-mudahan betah di pesantren holistik. Dan kalaupun tidak pulang silakan karena pulang juga kalau belum jelas lebih baik menolak aja di sini. Begitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر